Sabda TV. Adapun syirik kecil itu tidak sampai membatalkan la ilaha illallah. Tapi syirik kecil, kata para ulama, lebih berat daripada dosa besar. Apa contoh syirik kecil, ibu-ibu? Ria. Ria termasuk syirik kecil? Iya. Ibu ibadah sholat tahajud sambil update status. Biar dilihat orang kalau lagi tahajud. Biar disebut wanita solehat. Ria, syirik kecil. Naam. Tapi ria itu lebih berat daripada dosa besar. Mana yang lebih besar, Bu? Makan riba atau ria? Ria lebih besar. Mana yang lebih besar, Bu? Minum arak atau ria? Ria. Mana yang lebih berat? Mencuri atau ria? Ria. Ria lebih berat daripada mencuri. Daripada dosa-dosa besar. Makanya ada orang badannya ibadah tapi hatinya maksiat tuh, Bu. Ngeri tuh. Badannya sholat tapi hatinya ria, pengen dipuji manusia. Ngeri. Dan orang yang ria itu, ibu-ibu, pada hari kiamat yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka. Sebagai disebutkan dalam hadis, ya, akan didatangkan ada 3 orang, kata Rasulullah, yang pertama kali dibakar dalam neraka. Yang pertama, ulama yang qori. Dipanggil ulama itu. Apa amalmu? Kata si ulama itu, dahulu aku menuntut ilmu, ya Allah, dan mengajarkan ilmu. Semuanya karena Engkau. Aku pun baca Quran karena Engkau, ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta. Kamu dulu menuntut ilmu itu karena yang disebut ulama. Kamu dulu baca Quran itu hanya yang disebut qari. Dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu. Akhirnya itu pun diseret, Bu. Dan dilemparkan ke dalam api neraka, kata Rasulullah SAW. Ngeri, ya. Ternyata kita nuntut ilmu hanya sebatas yang disebut ustadz. Yang diulamakan. Waduh, syirik, Bu. Ya, ria ini. Apalagi contoh syirik kecil, Bu. Tatayur. Apa tatayur itu? Menganggap sial, baik dengan hari atau angka atau dengan sesuatu. Kata Rasulullah SAW, "At-tiyaratu syirk." Tatayur itu syirik, kata Rasulullah SAW. Ibu mau pergi safar, nabrak kucing. Terus ibu jadi, waduh, saya kok nabrak kucing nih. Jangan-jangan nanti saya kecelakaan nih di jalan nih. Akhirnya ibu nggak jadi berangkat. Maka ibu telah jatuh kepada syirik. Tapi kalau ibu tetap berangkat, tawakal sama Allah, alhamdulillah, ibu selamat dari syirik. Terkadang kita mendengar burung, suara burung kedasih. Wik, 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 wik. Wik, 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 wik. Wah, ini jangan-jangan ada yang mau mati nih. Tatayur. Gara-gara saya beli mobil, saya sial terus ini, Ustaz. Mobil pembawa kesialan. Syirik itu, Bu. Mobil tidak bisa memberikan sial. Yang memberikan kesialan hanya Allah. Terus gimana dong, Ustaz? Buktinya sebelum saya beli mobil ini, saya nggak pernah nih, ya, kok banyak kesialan begini. Setelah saya beli mobil ini kok, aduh, saya sial terus ini. Kata Rasulullah SAW apa? Da'uhu damimah. Tinggalkan saja. Ya udah, supaya kamu selamat dari tatayur, jual aja itu mobil. Supaya nggak ada keyakinan macam-macam. Tapi kalau kamu yakin, enggak, bukan karena mobil ini, tapi semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, tawakal, lawan, itu dari setan tuh. Saya pernah diceritakan oleh teman saya orang Afrika, Bu, waktu kuliah di Madinah itu. Dia punya guru, dia yang pertama kali mengajarkan tauhid di desanya. Kebetulan memang di desanya ini kesyirikannya luar biasa. Nah, di antara kesyirikan di desanya itu, mereka punya keyakinan hari Sabtu itu hari sial. Nah, rupanya gurunya ini ingin menyelisih. Akhirnya dia pergi safar hari Sabtu. Kepala kampung sudah nasihatin, kamu jangan safar hari Sabtu, nanti kamu sial. Kamu tabrakan nanti. Kecelakaan nanti. Enggak. Pokoknya dia ingin membuktikan bahwa hari Sabtu bukan hari sial. Pergi dia, qadarullah, kecelakaan. Kata kepala kampungnya, apa kata kami juga?
Setelah sembuh, berangkatlah ke hari Sabtu, Bu. Qadarullah, kecelakaan lagi, Bu. Sampai 3 kali. Yang keempat kalinya tetap dia yakin kecelakaan itu dari Allah, bukan dari siapa-siapa, bukan karena hari. Pas hari yang keempat, kelima, keenam aman. Setannya udah capek. Nah itu ibu-ibu sekalian, memang penting kita untuk menyelisihi keyakinan-keyakinan jahiliyah itu. Makanya Rasulullah SAW kebanyakan pernikahannya di bulan apa? Di bulan Syawal. Kenapa? Dalam rangka menyelisih keyakinan jahiliyah saat itu, bahwa menikah di bulan Syawal itu katanya sial. Maka Rasulullah selisihi. Maka beliau menikah di bulan Syawal. Ibu-ibu kalau di masyarakat mana itu pantai selatan katanya jangan pakai baju hijau. Nanti kena macam-macam lah. Saya waktu pergi ke sana sengaja pakai baju hijau. Enggak ada apa-apa, alhamdulillah. Tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan-keyakinan ini syirik, Ibu. Nah, syirik kecil ini bisa berubah menjadi syirik besar. Kapan? Kalau dia punya keyakinan bahwa burung ini tahu yang gaib, bahwa angka ini yang memberikan kesialan. Maka kalau dia punya keyakinan ini maka berubah menjadi syirik besar. Nah ini ibu-ibu sekalian. Nah, syirik Ibu, terutama syirik besar, kalau orang mati di atas syirik yang besar ini, kekal selama-lamanya dalam api neraka. Haram masuk surga. Allah berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah." Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik, mempersekutukan Allah, sungguh Allah haramkan ia masuk ke dalam surga. Haram, ngeri. Makanya syirik itu sesuatu yang pantas untuk kita khawatirkan, Bu. Jangan pernah kita merasa bahwa kita ini aman dari syirik, jangan. Jangan kita merasa tauhid kita sudah hebat, jangan. Nabi Ibrahim saja berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari syirik, ya. Padahal beliau itu imamut tauhid. Beliau mengatakan, "Wajannubani wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku untuk menyembah berhala, ya Allah. Orang yang merasa aman dari syirik itu, Bu, orang bodoh. Gak paham tentang mengerikannya syirik, akibat daripada syirik itu. Nah ini ibu-ibu sekalian, pembatal la ilaha illallah yang pertama apa? Syirik.